Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan serba inspirasi. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan kita ya, dengan saya akan mereview sebuah website rekomendasi part 2 ya, rekomendasi buat pemain saham atau yang berkecimpung di dunia pasar modal, entah itu sebagai trader maupun investor ya. Di dalamnya banyak sekali tool-tool yang bisa dijadikan acuan dan referensi dalam mengambil keputusan, baik itu seorang trader maupun seorang investor. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya ya, ke reviewnya. Yang pertama, buka dulu web browsernya. Saya menggunakan ini ya, menggunakan Chrome. Silakan teman-teman buka Chrome-nya. Kemudian masukkan situs investing.com ya. Masuk ke situs investing.com. Masuk ke situs investing.com ya, seperti ini. Kemudian kita coba ke bahasa Indonesia dulu ya. Di sini bahasa Indonesia dulu. Koneksinya agak stabil teman-teman. Ya, koneksinya putus-putus. Oke ya, sudah masuk ke bahasa Indonesia. Kemudian yang pertama kita akan melihat adalah cara screening saham ya. Jadi di sini ya, di sini banyak sekali, baik itu forex ya. Forex itu ada berbagai macam kurs ya, berbagai macam pairing. Di sini ada USD, IDR dan sebagainya. Kemudian ada komoditas ya, ada disajikan informasi komoditas, baik itu logam, pertanian, daging, energi, biji-bijian dan sebagainya. Ada emas juga ya, silahkan nanti dibuka, kemudian diklik-klik ya, untuk sesuai kebutuhan rekan-rekan semua. Kemudian ada juga indeks ya, ini indeks Indonesia, ada komposit, Kompas 100 ya, dan indeks global ya, ada macam-macam ya, macam-macam. Kemudian indeks berjangka juga ada. Nah, kemudian ini ada saham teman-teman ya. Ini saham kita buka terakhir nanti. Di sini ada reksadana juga ya. Ini reksadana dunia, ini punyanya Indonesia ya, macam-macam namanya, pendapatan tetap ya, mandiri, saham atraktif. Ini adalah informasi yang disajikan oleh website ini terkait dengan produk-produk tersebut ya. Kemudian ada obligasi ada obligasi berjangka, obligasi pemerintah ya, banyak sekali. Silahkan nanti ada Indonesia 10, Indonesia 3 dan sebagainya ya, Cina, Indonesia, Australia, Singapura, Jepang dan macam-macam. Silahkan nanti diklik-klik sendiri ya. Kemudian ada sertifikat utama juga, macam-macam. Nah, pada kesempatan kali ini coba kita akan buka yang namanya penyaring saham ya, penyaring saham. Langsung saja kita klik. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini adalah screening saham. Silahkan dipilih lokasi ya, mau screening saham Indonesia ada, saham Afrika Selatan ada, Amerika Serikat ada, macam-macam ada, Australia ya.
Jadi silahkan, kita akan coba bahas saham Indonesia. Oke ya. Bursanya kita buat semua bursa. Sektornya kita pilih semua sektor dulu ya, nanti baru dipersempit. Industrinya kita buat semua industri ya. Nah, ekuitasnya baru kita setting untuk semua tipe ekuitas. Oke, di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama adalah populer. Populer ini mencakup submenunya rasio PE ya, market capital, perubahan 1 tahun, imbal hasil dividen dalam bentuk persen, kemudian volume rata-rata 3 bulan. Ini sangat menarik teman-teman ya. Ini sangat menarik. Misalkan kita coba ambil, kita screen berdasarkan market capital. Nah, di sini muncul teman-teman. Kita mau set berapa? Ya. Gitu. Berapa market capital yang mau kita set? Gitu. Nah, di sini kalau kita set angkanya ini, di sini akan muncul teman-teman. Ini. Nah, di sini munculnya. Gitu ya. Nah, ini BCA, market kapitalnya 756 dan banyak lagi ya, Bank BRI gitu. Nah, nanti kita nextnya akan kita bahas lagi ya, tapi ini kita cuplikin satu-satu dulu. Habis ini kita imbal hasil dividen persen ya. Nah, ini teman-teman, kita coba akan lihat imbal hasil persen, misalkan di atas suku bunga obligasi itu, kalau obligasi 6-7% per tahun ya. Ini kita coba ambil 8% ya. 8 aja deh, jangan 9. 8. Nah, ini teman-teman muncul. Ada 29 emitmen yang imbal hasilnya itu minimal 8% ya, itu ada 43 saham. Kita cek sahamnya apa saja. Nah, ini teman-teman, ini kita set atau kita sort berdasarkan, kita tampilkan berdasarkan market capital yang paling tinggi ya. Di sini ada Bian ya, kemudian ada Adaro, ada PTBA, ada Dimas. Nah, inilah yang saya maksudkan, kenapa Dimas itu menjadi rekomendasi saya, menjadi saham yang paling worth it untuk saat ini ya. Untuk saat ini itu dalam artian tanggal 29 bulan 7 tahun 2020 ya. Ini adalah tanggal saya mereview ini. Harga sekarang itu sudah di sekitar, kalau nggak salah 236 kalau nggak salah, kalau nggak 234 ya. Ini harga terakhirnya. Nah, waktu itu seminggu sebelumnya saya merekomendasikan ini pada harga 216 teman-teman ya. Kenapa saham Dimas ini saya merekomendasikan? Nanti di akhir video kita akan bahas ya, kita akan bahas saham Dimas. Nah, untuk sekarang ini kita lanjutkan untuk teknik screening saham ya. Gitu. Jadi kalau angka ini kurang, kita tinggal tambahkan teman-teman. Misalkan 9%. Jadi ini angka minimal ya. Jadi sebuah emitmen yang minimal memberikan imbal hasil dividen 9% tahun kemarin atau tahun tutup buku kemarin 2019. Ya, tetap ya. Bian, Adaro, PTBA, Dimas tetap menjadi ranking pertama ya. Inilah 1, 2, 3, 4, 5. Inilah 5 saham yang secara marketnya terbesar, yang memberikan imbal hasil minimal 9%. Kenapa Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom ya, yang notabene ASII, AALI, dan masih banyak saham-saham besar, Unilever, itu tidak masuk di sini teman-teman ya. Padahal dia market kapitalnya besar, tinggi.
Karena dividennya kecil teman-teman ya. Karena dividennya kecil di angka 3-4% saja. Jadi kenapa dia nggak tampil? Nah, memang secara safe-nya saham-saham tersebut memang cenderung aman. Tapi kalau saya pribadi lebih suka saham-saham yang seperti ini teman-teman. Ini kayak Dimas ini ya. Dimas ini yang menurut saya paling worth it saat ini ya, saat ini. Baik untuk kita ambil capital gain-nya, kenaikan harga sahamnya maupun dari dividennya ya. Dimas Pura Delta Lestari ya, ini teman-teman ya. Ini sebentar lagi, nggak lama lagi dia akan masuk ke saham LQ45 teman-teman, Liquid 45. Oke ya, dividen ini. Kemudian kita coba volume rata-rata dalam 3 bulan teman-teman. Nah, kita buang dulu ya dividennya ya, itu. Nah, volumenya mau berapa? Minimal berapa misalkan? 9.000, 100.000. Misalkan kita volume rata-ratanya kita buat 150 saja. Nah, 150. Coba kita cek lagi ya. Nah, 100.000. Nah, inilah teman-teman yang volume rata-ratanya di atas 100.000 ya. Bentar, masih loading. Ini koneksinya memang lambat teman-teman ya, koneksinya lambat. Nah, sering putus-putus ya. Ini memang sengaja nggak saya potong ya video ini, jadi nggak saya edit ya, cuma saya tambahin intronya saja. Jadi ini benar-benar real, saya buka websitenya seperti ini gitu ya. Cara saya menganalisa, saya cara screening saham ya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Ini munculnya berdasarkan volume rata-rata ya. Oke, kita lanjut ke rasio. Nah, ini ada EPS banyak sekali ya, ada rasio PE, harga terhadap penjualan, harga terhadap kas arus ya, banyak sekali teman-teman. Nah, ini kita buang aja volume rata-rata. Nah, EPS nya berapa misalkan ya, silakan ditentukan sendiri sesuai selera dari teman-teman sekalian ya. Mau diisi parameternya berapa, intinya di sini minimal ya, minimal di sini maksimal. Ini adalah minimal. Jadi caranya ini digeser ke tengah atau ini angkanya diisi. Ingat ya, satuannya apakah persen atau ribuan atau nominal rupiah. Nanti akan beda. Misalkan kayak dividen itu kan ada persen sama rupiah. Oke, kita lanjut ke ini teman-teman, ke harga. Ke harga ya. Ke harga. Nah, harga terakhir, harga perubahan harian persen rentang dalam 25 minggu tertinggi ya. Jadi saham yang rata-ratanya lebih tinggi dari 52 minggu ya. Ini juga yang terendah. Jadi silahkan nanti diklik-klik sendiri yang kayak gini ya. Saya sih biasanya nanti pakai ini aja teman-teman, pakai fundamental sama technical aja ya. Kemudian ini ada volume dan volatilitas ya, volatilitas volume, ada volume rata-rata 3 bulan tadi ya, macam-macam. Kemudian fundamental, kita buang aja yang ini. Nah, fundamental ini ada market cap, pendapatan ya, margin kotor, margin operasional 5 tahun. Banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali. Ini bagus sekali teman-teman. Nah,
Kalau saya biasanya menggunakan hanya ini teman-teman, dividen ya. Dividen ini kan ada 5 item, ini ada dividen saja. Ini dividen ini bentuk rupiah teman-teman ya, berapa gitu rupiahnya, tinggal set aja. Nah ini dividen persen yang pertama tadi, yang populer tadi ya, gitu dividen. Kemudian ini persen ya, jadi tinggal diisi aja tadi. Kalau misalkan mau di atas rata-rata obligasi pemerintah ya berarti 8% gitu, sama seperti tadi. Kalau saya suka di sini teman-teman. Nah yang paling favorit saya adalah ini teman-teman ya, imbal hasil dividen rata-rata dalam 5 tahun. Ini saya buang biasanya teman. Nah di sini imbal hasil dividen rata-rata dalam 5 tahun ya, jadi selama 5 tahun itu rata-ratanya berapa gitu teman-teman. Ini menunjukkan indikator kekuatan dan kestabilan perusahaan tersebut dalam membagikan dividen. Itu menurut saya. Kalau saya isi biasanya minimal itu 9 teman-teman. Saya kalau cuma 8% kurang ya, biasanya ini saya isi 9%. Nah ternyata yang bisa membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir rata-ratanya 9% ya, itu hanya ada 9 emitmen teman-teman. Ini hanya satu screening ya, ingat ini hanya satu screening, hanya rata-rata dividen dalam 5 tahun. Ingat ya, dalam 5 tahun itu kalau kita set 9%, itu hanya ada 9 emitmen, 9 perusahaan dari 600 sekian perusahaan yang ada di Bursa Efek. Oke, apa aja sahamnya? Mari kita lihat. Nah, teman-teman, ini Pura Delta Lestari. Inilah yang saya maksudkan. Kenapa saham Dimas ini sangat worth it, mulai dari harganya, market kapitalnya, dan volume transaksinya, teman-teman. Ya. Volume transaksi saham Dimas ini selalu ramai teman-teman ya, 44 juta ya. Lihat ini luar biasa, market kapitalnya 11 ya. Jadi coba, ini lebih menang daripada saham-saham yang lain teman-teman. Ini menurut saya worth it. ITMG ini kenapa masuk di sini? ITMG ini sebenarnya kalau kita punya 5 tahun yang lalu kita pegang, ya rata-ratanya kita masih dapat 9%. Walaupun sekarang ini dividen ITMG itu termasuk yang kecil untuk tahun terakhir ini ya. Untuk tahun terakhir ini termasuk yang kecil. Ini ITMG. Nah, kita coba buka ya teman-teman ya, Pura Delta ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Kita buka. Ini sengaja ini ya, videonya nggak saya potong-potong, nggak saya edit-edit ya, biar natural gitu aja ya, dengan bahasa saya ya. Mohon maaf kalau bahasa saya ada yang salah-salah dan kayaknya kurang ini ya, kurang tegas dan gimana gitu ya. Itulah memang saya kayak gitu teman-teman. Nah ini adalah analisanya Pura Delta Lestari atau Dimas. Oke ya, kita lihat grafiknya dalam harian. Ini 15 menit. Ini berapa nih, 1 jam ini. Nah ini 1 hari teman-teman, 1 hari ya, 1 minggu, 1 bulan. Kita lihat 1 bulan ya. Lama teman-teman koneksinya. Kita cek dulu ya teman-teman. Loh, koneksinya tim out teman-teman.
Nah, ini teman-teman, ini adalah saham bulanan, grafik bulanan ya. Coba kita lihat yang 5 tahun di sini teman-teman. Yang 5 tahun kita cek ya. Yang 5 tahun kita cek. Nah, ini teman-teman. Harga tertingginya 324 dalam 5 tahun ya. Secara grafik 5 tahun terakhir itu harga tertingginya 324. Sementara sekarang harganya di sini 234. Sebenarnya kemarin waktu puncak krisis pandemi kemarin sempat ke 125 kalau nggak salah di sini. Nah, ini 125 teman-teman ya. Saya pernah beli di sini teman-teman 137 ya. Saya pernah beli, oh maaf teman-teman, bukan di situ, di sini. Di sini saya pernah beli 137 teman-teman. Ya. Ini harga terendahnya itu ada yang ini teman-teman. Di puncak krisis pandemi kemarin itu sampai 125 ya. Artinya ini sama dengan tahun 2018 ya. Gitu. Nah, ini adalah sekilas terkait dengan fundamentalnya ya. Baik itu volume rata-rata, market capital, rasio PE, EPS ya. Banyak gitu. Nah, sekarang coba kita buka teknikalnya. Oke. Analisa teknikalnya seperti apa? Analisa teknikal saham Dimas. Jadi sambil nunggu yang ini ya, teknikalnya saham Dimas, kita coba lihat yang tadi, kembali ke tadi teman-teman. Jadi ada Dimas, ini yang memberikan dividen 9% minimal ya, minimal 9%, itu hanya 9 saham. Ada ini masuk whitelist saya sebenarnya teman-teman, cuman ini ada yang market kapitalnya kecil ya, jadi kurang menarik jadinya. MBAP ini juga bagus sebenarnya teman-teman. Oke, kita kembali. Nah, ini adalah analisa teknikalnya. Nah, ini teman-teman. Jadi memang website ini sangat komplit ya, sangat komplit. Ini analisa teknikal Dimas dalam hitungan jam atau per jam. Moving average-nya itu merekomendasikan beli teman-teman ya, itu ada belinya 8, jualnya 4. Artinya ini beli, rangkumannya beli ya. Indikator teknikal lainnya itu beli ya, seperti itu. Nah, ini banyak teman-teman pivotnya ya, ada klasik ya, ada Fibonacci, Camarilla ya. Apa ini Camarilla? Ini saya nggak pernah gunakan teman-teman. Gitu ya. Ada RSI, stokastiknya beli, MAC-nya beli, William R-nya beli, MA20 beli, rangkuman beli. Wah, ini. Jadi indikator teknikalnya beli, moving average-nya beli. Kemudian rangkuman secara keseluruhan beli. Ini adalah teknikalnya saham Dimas. Sekarang kita coba yang bulanan ya, seperti apa rekomendasinya, rangkumannya. Netral teman-teman dalam 1 bulan ya, gitu. Moving average-nya tetap beli, teknikalnya jual. Kayak gitu ya gambarannya teman-teman ya. Kalau mau grafik ada di sini teman-teman. Pilih grafik yang interaktif ini, atau grafik yang streaming juga bisa. Gitu.
Ini masuk teman-teman, kita coba masuk ya, biar kita bisa menampilkan grafik interaktifnya. Bagus kok grafiknya teman-teman. Kita bisa langsung masuk pakai Google ya, pakai akun Google ya, kayak gini ya. Kita bisa langsung masuk kayak gini. Oke, kita tunggu dulu. Sambil nunggu kita lihat lagi yang ke sini. Jadi gitu teman-teman ya. Di sini ada screening imbal hasil imbal hasil dividen. Kemudian ini ya. Kemudian laju pertumbuhan ya, laju pertumbuhan. Kemudian ada rasio pembayaran ya. Jadi ini adalah screeningnya ya, screening yang di menu dividen. Tapi dari sekian banyak ini teman-teman ya, saya biasanya hanya menggunakan yang untuk ini ya. Ini pakai dividen rata-rata ini selama 5 tahun. Ini untuk menganalisa fundamental saya biasanya. Nanti sama ini teman-teman, sama indikator teknikal untuk masuk ya. Nah, ini lama sekali nih. Oke, kita lanjut ya. Ini sambil nunggu yang grafik interaktif tadi, kita masuk ke indikator teknikal. Ini kita buang dulu ya teman-teman ya. Kita buang dulu. Gak mampu koneksinya teman-teman. Indikator teknikal ya, ini ada ADX, ATR ya, ini max, banyak sekali teman-teman. Silahkan nanti diklik dan di setting sendiri ya, silahkan diklik dan di setting sendiri mau seperti apa, mau apa saja yang biasanya teman-teman gunakan. Indikator apa saja sih secara teknikal yang biasa teman-teman gunakan. Nah, nanti masuk di sini, masuk di indikator teknikal, kemudian cari sendiri ya, sesuai selera ya, karena ini banyak sekali ya. Nanti sebenarnya bisa dipersempit teman-teman, misalkan di bursa atau di ini ya, sektor apa yang mau kita nih, mau sektor energi, kemudian keuangan ya, silahkan diisi masing-masing. Bisa dipersempit pencariannya dengan sini, jadi nanti lebih akurat lagi ya, gitu. Mana tadi, kita coba lihat grafiknya tadi. Nah ini teman-teman, ini adalah grafiknya, grafik interaktif namanya ya. Dimas, kita perbesar dulu. Nah ini teman-teman, ini bagus ini grafiknya ini teman-teman ya. Kalau mau ini ngisi ininya apa, indikatornya di sini ya, di sini. Nah, gitu. Biasanya saya pakai ini teman-teman, Bollinger Band persen ini ya, gitu, sama volume gitu. Jadi biasanya saya gini ngartikannya ya, pada saat ini untuk trading ya, untuk trading biasanya, untuk trading itu
saya ngambil posisinya kalau sudah garis ini keluar ke bawah ya, menembus bawah jauh gitu, itu biasanya saya langsung open posisi teman-teman, biasanya. Cuman ya kita akan lihat juga grafiknya di sini, volumenya gitu ya. Ini enak pakai ini teman-teman, pakai BB persen ini ya, gitu. Ini adalah grafik interaktifnya investing.com. Saya sih belum pernah pakai yang berbayar ya. Seperti apa yang berbayar ini? Kayaknya ada yang berbayar ini. Saya hanya pakai yang versi gratis saja. Dan ini bisa kalau kita register free ya, register saja, kita bisa ini nyimpan whitelist di sini. Di sini ya. Di sini bisa kita simpan gitu. Komplit ini teman-teman untuk indikatornya ya. Indikatornya komplit ini, banyak sekali indikatornya. Kalau penggunaan real time ini memang kurang tepat, tapi kalau misalkan kita punya dua monitor gitu ya, satu untuk transaksi, yang satunya ini teman-teman buat analisa-analisa kayak gini, atau misalkan di luar jam pasar gitu, teman-teman bisa buka yang investing.com ini untuk coba ngecek di sini ya, di mana menu-menunya ini untuk indikatornya ini banyak sekali indikatornya, hampir semuanya ada ya. Yang di forex itu biasanya ada, yang di MetaTrader itu biasanya ada di sini. Di sini ada semua, dari zigzag, fraktal, alligator ya, ada semua, stokastik, RSI, max ya, moving average, MA cross, ada semua teman-teman. Jadi silahkan nanti dibuka ini, diutak-atik ya, diutak-atik untuk menemukan screening dan analisa teknikal sesuai dengan favorit teman-teman ya, sesuai dengan favorit teman-teman. Biasanya teman-teman itu favoritnya seperti apa gitu, nanti silahkan ya, silahkan. Kalau saya cuma kayak gini aja biasanya, karena saya sekarang udah jarang trading harian teman-teman ya, udah jarang trading harian begitu. Kalau mau candle juga bisa nih teman-teman, ini tinggal diubah-ubah aja. Ini mau candle juga bisa nih loh ya. Ini kalau trading harian bagus aja nih teman-teman. Kalau mau nyari 2% gitu, kita begitu ini keluar jauh gitu, kita ambil posisi, ya udah langsung aja teman-teman, nggak usah nunggu ininya sampai ke atas dulu, kelamaan. Begitu ini turun, kita ambil posisi, langsung kita set, misalkan pakai auto order 2% take profit gitu, begitu ya. Kalau ada tanda-tanda pembalian loh ya, tapi ya kayak seperti kayak gini, kayak gini. Nah ini udah di sini kan balik nih teman-teman, 2% dapat ini ya. Misalkan di sini kita ambil posisi ya, ambil posisi. Nah, ini dapat ini 2%, naik ini 2%, sama ya gitu. Nah ini kalau di atas ini dia turun teman-teman, turun gitu, walaupun ya memang nggak ada yang pasti, tetap aja nggak ada yang pasti teman-teman. Begitu. Kalau mau coret-coret ini ada ya, misalkan mau garis sini itu ada. Nah mau gambar sini ada nih teman-teman. Kalau mau kembalikan lagi tinggal klik ini gitu ya. Kalau mau yang kayak gini juga ada. Mau garis miring juga bisa, di sini tinggal diklik aja, klik sini, tarik, kita setting line-nya seperti apa, warna siapa, oke. Nah
sini teman-teman kalau mau narik-narik itu. Gitu biasanya kalau mau narik-narik. Nah, biasanya ada yang trader mengartikan pada saat harga melewati menembus garis ini namanya breakout. Makanya kenapa begitu ini ya, sebentar ini. Nah, ini adalah garis resisten, ini adalah garis trend ya. Memang harga dari sini turun. Ini yang saya maksudkan sampai 125 itu di sini. Ini adalah saat puncak pandemi kemarin yang setiap hari auto reject bawah itu loh teman-teman ya. Ini. Nah, gitu. Ini adalah garis trend. Ini adalah garis support, resisten. Jadi pada saat ini ya harga ini nggak mampu nembus resisten ini, maka harga belum naik. Tapi begitu harga bisa nembus resisten ini dan menembus menjebol garis tren ini, maka harga saham lanjut terus naik dari sini. Gitu teman-teman ya, gampang aja, tinggal tarik-tarik aja loh. Ini saya tarik ke sini, ini tarik ke sini. Nanti kalau ternyata saham turun terus tinggal narik ke sini teman, seret gitu. Nah, gitu. Nah, ini tinggal narik lagi teman-teman. Narik lagi gini caranya. Ini tinggal tarik ke sini. Ini nanti akan menjadi kesononya ya. Kesononya akan menjadi ini. Menjadi supportnya ini nanti. Ini kalau koreksi dia akan menyentuh support ini baru naik lagi. Begitu. Ini terus ke sana ya. Oke ya. Jadi ini adalah garis support berikutnya. Ini ke sana terus. Kalau ini turun, maka titik puncak kedua setelah ini untuk resistennya adalah ini, dan begitu seterusnya. Oke ya teman-teman ya, gitu ya. Nanti untuk pembahasan tarik menarik garis support dan resisten dan menggunakan resisten yang lainnya akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk grafik interaktif saya rasa cukup dulu, saya close dulu ya. Kita akan bahas yang lain lagi. Oke. Nah, kembali lagi ke ini teman-teman, ke indikator teknikal ya. Jadi tadi screening saham berdasarkan dividen sudah. Nanti untuk rasio-rasio silahkan teman-teman untuk isi sesuai dengan selera dan favorit teman-teman ya, termasuk dengan juga teknikal ini ya. Gitu. Ini juga ada RSI ya, ada RSI. Misalkan mau teman-teman isi banyak juga bisa. Misalkan teman-teman mau campur juga bisa. Misalkan ini ada MAC, ada RSI, terus mau tambah William. Nah, nanti untuk parameternya silahkan teman-teman isi sendiri. Biasanya teman-teman mengisi seperti apa, berapa parameternya gitu. Blue dan Bir juga bisa sama isi ya. Gitu. Kalau mau dipadu sama dividen juga bisa. Tinggal klik dividennya. Misalkan mau dividen yang kemarin itu berapa persen misalkan, gitu ya. Dividen kemarin itu berapa persen gitu. Misalkan mau dikasih yang 11% gitu, ini juga ada nanti gitu. Nah, itu ada 16 ya. Tinggal di setting-setting yang ininya teman-teman. Ini kan masih standar nih. Nanti teman-teman isi. Nah, ini Dimas masih nongol lagi gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Coba nanti kita ini ya, kita keluarkan. Kalau saya sih malah tertarik di dividennya teman-teman. Untuk swing sama long term itu, untuk waktu jangka panjang itu bagus untuk dividen rata-rata 5 tahun ini ya. Misalkan kita buat 12% teman-teman. Jadi rata-rata 12% itu ini ya.
rata-rata 5 tahun 12%. Ini kita keluarkan dulu deh. Lama-lama 5 tahun. Nah, ini rata-rata 5 tahun, coba kita buat 10%. Kira-kira ada nggak sahamnya ya? Tes 10. Nah, ternyata ada teman-teman. Jadi kalau yang rata-rata 10% itu ada. Nah, ITMG masih teman-teman ya, karena sebelum tahun 2019 kemarin dividen ITMG itu sungguh luar biasa ya, tinggi ya. Begitu. Kalau mau lihat gimana sih? Nah, di sini tinggal diklik aja teman-teman. Mau lihat ininya ya, fundamentalnya ya. Kita klik saja. Di sini ada semua. Ya, ini ada semua keterangannya. Begitu. Dividen mana dividen? Nah, ini dividennya 15% rata-rata dalam 5 tahun teman-teman ya. Ini dividennya 15%, EPS-nya 1388. Begitu teman-teman. Di bawah ini ada ininya. Nah, rangkuman teknikalnya di sini teman-teman. Moving average-nya beli, jual. Technical indikator sangat beli, jual, beli gitu ya. Nah, ini pola candle-nya teman-teman. Pola candle juga ada di sini. Ya. Yang mau pakai doji star, bearish ada. Ini polanya. Ini pola terbentuk. Yang 3 ini sangat tinggi ya probabilitasnya ya. Jadi kemungkinan tertingginya ini. Jadi semakin bintangnya banyak semakin valid itu. Nah, ini saham trending. Era Jaya, Jasa Marga, Unilever, Indofood nggak masuk teman-teman. Nggak masuk jadi trending ya. Gitu teman-teman. Jadi analisa teknikal mana tadi teknikal? Gitu caranya ya. Di sini juga ada grafik, berita analis, berita dan opini, finansialnya ada, finance-nya, dividen, laba. Ya, labanya berapa sih? Kita cek dulu ya. Laba ITMG. Ini makanya kenapa turun drastis, karena ini tahun 2019 belum ada laporannya teman-teman, belum masuk, belum terupdate di sini gitu. Gitu ya teman-teman. Ini juga ada forum diskusinya teman-teman. Nah, ini dividen, kita cek dividennya berapa sih. Nah, dalam 5 tahun terakhir inilah dividen ITMG ya. ITMG tahun 2019 yang dibagikan di tahun 2020 adalah 1275. Bulan 6 kemarin itu dividennya, imbal hasilnya 15%. Lihat nih, ini tinggi sekali teman-teman. Bayangkan dalam 1 tahun itu pembagian 2 kali nih ya. 2019 itu 2 kali, 2750 sama 3465. Ini ex-date-nya ya. Ini tanggal ex-date-nya, tanggal bulan 4 sama bulan 11.
Jadi 25% tambah 33%. Itu ITMG teman-teman. Makanya dari sini saja kita sudah bisa menilai kualitas dari sebuah perusahaan. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai rasio-rasio segala macam. Dilihat dari sininya saja. Ya, cukup dilihat dari sininya saja. Itu, apalagi yang setahun itu bisa bagi 2 kali. Selain ITMG, ya Dimas teman-teman. Dimas itu saham yang bagus. Dimas itu setiap tahun ya 2 kali pembagian gitu. Ya. Jadi hanya dengan rasio dividen atau rata-rata dividen dalam 5 tahun terakhir kita sudah bisa menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut layak enggak untuk dikoleksi jangka panjang. Perusahaannya kuat tapi imbal hasil dividennya kecil, naiknya juga uget-uget kayak keong, ya lama gitu. Kita niatnya nyari uang, nyari profit ya, bukan cuma save aja gitu. Kalau mau save aja ya kita belikan deposito, bukan deposito ya, kita belikan obligasi aja udah cukup, aman gitu, 7%. Kenapa saya kurang menarik di saham-saham Bank BRI, Telkom gitu ya? Itu karena dividennya kecil, 2%, 3%, 4% gitu. Sementara untuk naik capital gain-nya juga lama gitu. Makanya saya kurang begitu suka. Memang secara grafik dalam kurun waktu yang lama itu cenderung lebih stabil begitu. Oke ya, itu. Kemudian di sini coba kita lihat ya. Reksadana, saham trending teman-teman, ini semua saham trending. Kripto juga ada teman-teman ya, grafik forex, saham, banyak sekali teman-teman nih. Ada edukasinya juga, portofolio lokasi tingkat lanjutnya. Nah, versi bebas iklan ini yang berbayar teman-teman. Ya teman-teman gitu ya. Jadi dividen, coba kita cek ya, dividen tahun kemarin itu yang bagi paling tinggi itu yang mana sih gitu. Maaf, ini ya, ini coba kita isi naik lagi teman-teman. Tadi kan 10%, tadi 10%, kita isi 12% teman-teman. Ada nggak yang bagi 12% tahun kemarin ya, tahun tutup buku 2019? Ada nih ya, ada 18 emitmen yang bagi ya, PTBA, Dimas, ITMG, Indi sama LPPF teman-teman. Nah kemudian kita naikkan lagi teman-teman, jadi 13% teman-teman. Ada masih 16 ya, masih sama. Kemudian kita ganti 15%, coba teman-teman. Ganti 15%. Masih ganti tinggal 12. Apa yang hilang teman-teman? PTBA, Dimas, ITMG, Indi, LPPF masih masuk ya. Masih masuk. Kita tambahin lagi 17%. Nah, tinggal 9 teman-teman. Dimas masih masuk teman-teman ya. Dimas masih masuk, PTBA sama ITMG longsor. Indi tetap bertahan. Bayangkan 17% per tahun. Siapa yang nggak mau? Kita ganti misalkan 18% teman-teman. Nah, masih 7. Dimas hilang, Indi ya. Indi yang masih bertahan. Coba kita ganti 20% teman-teman.
Masih 4. Nah, tinggal ini 20%. Jadi yang bagi 20% imbal hasil atau yield dividen tahun kemarin minimal 20% adalah ini Smart, Mer, MLBT dan MFMI gitu teman-teman ya. Kemudian seandainya kita ini teman-teman, kita screening secara industri. Kita screening industri sektor aja deh ya. Itu terlalu sempit kalau industri. Dari sektor energi misalkan. Nggak ada teman-teman. Gitu ya, intinya ini untuk mempersempit pencarian begitu ya teman-teman ya. Fundamental ini nanti dibuka sendiri aja teman-teman yang bisa. Semakin banyak sampai isi ke sini ya semakin sempit pencariannya, artinya yang ditampilkan akan semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit. Total utang ekuitas gitu. Ini juga ada teman-teman. Silahkan nanti di ini ya, disesuaikan. Misalkan total utang ini berapa gitu. Ini nanti isi aja sesuai selera teman-teman. Begitu. Ada pendapatan gitu. Ya silahkan diisi berapa gitu. Minimal berapa gitu ya. Kalau utang maksimal berapa gitu. Silakan isi teman-teman nanti di sini. Oke, itu terus broker, kita cek broker ini apa ya? Broker saham. Kita lihat broker saham teman-teman. Saham. Nggak muncul teman-teman. Saya juga belum pernah ini yang lihat yang ini. Kalau broker saham saya biasanya pakai website satunya ya. Jadi situs ini saya gunakan biasanya itu untuk ini teman-teman, untuk melihat tadi screening saham tadi ya. Coba gini kita lihat kalender IPO. Ini bursa teman-teman, bursa global ya, bukan IDX. Kita filter Indonesia sudah, sebenarnya nggak ada berarti Indonesia. Berarti memang nggak ada teman-teman yang mau IPO yang Indonesia ya. Kalender dividen ini yang itu ya, yang saya bahas di situs satunya itu ya. Kita cari Indonesia aja teman-teman ya. Tinggal uncek ini kotak-kotaknya ini. Sisakan Indonesia. Nah, ini sisakan Indonesia. Sektornya semua kita pilih, bintangnya semua kita pilih. Oke, langsung kita klik oke. Enggak mau teman-teman.
Nih Capital Mall ini teman-teman, CMLT Indonesia ya, terus KPEL, gitu teman-teman ya. Nanti diutak-atik sendiri yang kayak gini ya. Jadi intinya ini website ini bagus sekali ya, website ini sangat interaktif dan sangat informatif ya. Kita bersyukur ada yang menyajikan informasi-informasi kayak gini ya dari pembuat ini websitenya. Tadi ya, jadi kalau saya lebih cenderung ke selalu menggunakan penyaring saham di sini. Penyaring saham ya. Kemudian kita pilih bursanya Indonesia. Kita pilih semua bursa ya. Kemudian kita pilih ini, kita mau pakai apa. Kalau saya biasanya cuma pakai ini teman-teman, imbal hasil dividen selama 5 tahun. Ini yang selalu saya buka, dan ini saya isi 9 atau 10% gitu. Maka muncul saham ini ya. Saham ini kalau sekiranya 10% ketinggian, intinya gini, kalau saya intinya di atas bunga obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun korporasi ya. Obligasi pemerintah itu sekitaran 6-7, berarti ini saya isi 8 saja. Hasil dividen rata-rata. Dah, ini akan saya buat whitelist, dan saya akan lihat terus perkembangan grafiknya. Kalau dia turun, kalau memungkinkan kita beli, kita akan beli, begitu ya. Jadi saham ini adalah saham yang bisa dibeli untuk jangka 2-3 tahun ya. 2-3 tahun. Kenapa kayak Dimas ini, Pura Delta ini ya, rata-rata kan ini saham properti teman-teman ya. Ini adalah perusahaan properti, jadi dalam rentang waktu 2-3 tahun itu untuk pengembangan masih inilah, masih bagus gitu ya. Sama beda dengan PTBA ini saham batubara ya, komoditas itu nggak bisa kalau kita hold terlalu lama. Karena apa? Secara cut itu nggak bisa menanjak terus teman-teman, pasti akan naik turun kalau kita mengandalkan komoditas, saham komoditas. Untuk itu pilihlah saham-saham yang seperti finance, itu bagus. Makanya saya merekomendasikan kalau kayak Dimas ini saham properti itu hanya 3 tahun lah gitu ya. Dari sekian banyak ini, dari berapa ini ya, dari 13 saham ini, favorit saya tetap Dimas teman-teman ya. Favorit saya tetap Dimas. Dimas ini bagus menurut saya ya. Selain market cap-nya tinggi, harganya juga masih rendah ya. Rendah belum tentu murah, tinggi belum tentu mahal. Itu saham. Kenapa? Karena ada hitung-hitungannya secara rasio. Volume transaksi juga tinggi untuk saham Dimas ya, bahkan lebih tinggi daripada PTBA. Saya yakin ini nggak lama lagi nih saham Dimas ini akan masuk ke jajaran saham liquid 45 gitu teman-teman. Kita lihat saja nanti endingnya seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk malam ini reviewnya begitu dulu. Sebuah website rekomendasi referensi bagi teman-teman yang hobi atau mulai belajar di pasar modal. Bagaimana menentukan saham yang bagus berdasarkan fundamental maupun analisa teknikal. Untuk itu
dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan share, biar teman-teman ya bisa memanfaatkan ini, bisa ikut menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain. Di sisi lain, saya juga terus bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.